Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Kepada Adelia, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Adelia. Baik, Ibu absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Untuk MIPA 1. Mic-nya dihidupkan saat saya panggil namanya, silakan nyatakan diri hadir. Adriana. Hadir, Bu. Amanda. Hadir, Bu. Oke. Anggita. Hadir, Bu. Adriana Cici izin ya. Oke, lanjut lagi. Hadir, Bu. Ada Adriana Cici. Udah, Bu, saya dikasih waktu bentar sampai jam 10. Oh Jadi gitu. saya ikut. Jam berapa KSN-nya? Jam 10, Bu. Oh, jam 10. Oke, nggak apa-apa. Ya, Aulia. Aulia ada? Aulia kayaknya nggak ada. Oke, Aulia Alfa. Dayang. 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 Bu. Hadir. Oh, hadir. Oke. Desta. Hadir, Bu. Desta ada. Diki. Diki Armenia. Udah kayaknya. Udah tahu. Diki Armenia. Tidak ada Diki ya. Dila. Dila tidak ada juga. Divan. Hadir, Bu. Oke, lanjut. Fadria. Hadir, Bu. Fadria. Fitri. Hadir, Fitri Bu. ada? Iya. Fitri. Ibu, Gabriel. maaf. Iya. Aulia hadir. Oh, Aulia Laptopnya ada. nge-lag, Bu. Oke. Ya, siap. Saya ubah. Gabriela. Hadir, Bu. Gregorius. Adon. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Irfan. Hadir, Bu. Jesse. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Kevin izin. Lira. Hadir, Bu. Marviana. Hadir, Bu. Milana. Bu, saya lewat kayaknya, Bu. Oh, bentar ya. Nanti kalau terakhir Ibu tidak terpanggil namanya, boleh panggil itu. Milana, nggak ada? Milana ada? Oke. Nadia. Hadir, Bu. Nadia, oke. Nespi. Nggak ada. Patricia. Nggak ada. Paul. Nggak ada juga. Patricia di sini ada ya, tapi kok nggak ada suaranya. Patricia. Nggak ada. Oh, Patricia Saputri sini ya. Rahma Wirasanti. Rahma. Nggak ada juga. Raihan. Hadir, Bu. Randy. Hadir, Bu. Rika. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Tegar. Nggak ada. Tegar. Wawan. Hadir, Bu. Davin. Nggak ada ya. Elven. Nggak ada juga. Habibi. Hadir, Bu. Oke. Cynthia. Hadir, Bu. Iya. Oke, lanjut ke IPA 2. IPA 1 masih ada yang belum Ibu absen?
Nggak ada ya, sudah lengkap ya. Alexander. Alexander? Tidak ada. Ardiktia. Hadir, Bu. Amatul Kafi. Nggak ada ya. Amatul Kafi udah pindah, nggak salah saya, Bu. Hah? Oh iya? Udah lama pindah? Nggak salah saya dari awal semester 2. Oh, iya ya, nanti ibu cek lagi. Oke, makasih. Island. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Amelia Dwi Agusti. Hadir, Bu. Angelica. Hadir, Bu. Brigita. Bu. Brigita Amerika. Bagas. Bagas. Bagas nggak ada. Brigita Shirley. Hadir, Bu. Ya. Cynthia Febria. Nggak ada. Dwi Aulia. Dwi Aulia nggak ada juga. Erni. Hadir, Bu. Eti. Hadir, Bu. Ferdi. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Desa. Hadir, Bu. Ica. Ica. Hadir, Bu. Julia Sari. Hadir, Bu. Raffi. Hadir, Bu. Meli Rayola. Hadir, Bu. Muhammad Raffi. Hadir, Bu. Iya. Muhammad Safwan. Hadir, Bu. Nanda. Hadir, Bu. Nur Tendri. Nur Tendri nggak ada ya. Patricia Saputri. Hadir, Bu. Rendo. Rendo ada? Hadir, Bu. Oke. Revalina. Revalina. Revalina? Nggak ada. Salviana. Hadir, Bu. Salvina. Salviana. Hadir, Bu. Ya. Syafina. Syafina. Hadir, Bu. Syarifah. Syarifah. Nggak ada. Tasya. Hadir, Bu. Tirsa. Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Wildasani. Nggak ada Wildasani ya. Jaki. Jaki. Hadir, Bu. Oh, hadir. Anissa. Anissa Eskian Ada, hadir, Bu. Ya. Gabriel Hadir, Richard. Bu. Hadir, Bu. Iya. Ini ada yang masih pakai bukan akun office ya. Ini ada si Zaki Suhada. Kamu kan kemarin dari Ibu kasih akunnya ya. Nanti tolong login pakai akun. Semoga terekam. Nanti kalau absen kamu tidak terekam bisa dianggap tidak hadir nih. Ya, Bu. Ya. Ingat nanti lain kali login pakai akun Office 365. Ya. Oke, saya lanjut ke IPA 3. Tunggu sebentar untuk IPA 3 lagi. Adelia. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Amirul. Amirul. Nggak ada. Angelica. Angelic. Hadir, Bu. Alisa Alicia. Hadir, Bu. Arinda. Hadir, Bu. Ayonintias. Hadir, Bu. Basmara.
Bayu, Hadir, Bu. Java, Hadir, Bu. Delhitra, Hadir, Bu. Dian Erna. Dian Erna, nggak ada. Dipa. Dipa, nggak ada juga. Dimas, Hadir, Bu. Fahmi. Fahmi, nggak ada. Lorenzius Yohan, Hadir, Bu. Haris. Haris, nggak ada ya. Hengki, Hadir, Bu. Irfan, Hadir, Bu. Jacques, Hadir, Bu. Kayla, Hadir, Bu. Muhammad Rizky, nggak ada. Oktavila, Hadir, Bu. Pila, ditinggal. Pila, ada? Halo, Pila, nggak ada ya. Rafli ada? Nggak ada juga. Rani Aulia, Hadir, Bu. Resti, nggak ada. Resdiva, nggak ada ya. Selvia, Hadir, Bu. siapa yang hadir tadi? Resdiva. Oke, Resdiva. Selvia, Hadir, Bu. kamu masih pakai akun luar ya? Jadi nanti ganti ke akun office ya. Ricky, Hadir, Bu. Hadir. Sahid Maulana, nggak ada. Syekh Rizky, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Amanda Sapitri, Hadir, Bu. Andromeda, nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Hadir, Bu. Iya, oke. Valdinha, ada? Nggak ada. Oke, Valdinha. Baik, kita selesai absen. Sekarang Ibu akan lanjut ke materi kita. Hari ini kita bicara masih mengenai usaha dan energi ya. Jadi di pertemuan 8 itu kita sempat bahas tentang usaha dan energi sedikit. Ibu kasih materi singkat ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita perjelas lagi di pertemuan ke-9, baru sempat bertemu hari ini. Kan Ibu share screen, nanti tolong dicek apakah screen Ibu masuk atau tidak. Seandainya nanti ada terputus, Ibu minta tolong juga beritahukan. Ya. Nah, saya share screen dulu. Sudah nampak di layar screen Ibu? Udah, Bu. Masih loading. Masih loading. Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Ya, kita mulai dengan usaha dulu. Pada materi usaha dan energi, nanti kita akan membicarakan tentang, ya tentunya saja usaha juga energi ya. Jadi untuk kompetensi pembelajaran kita pada usaha dan energi ini, akan kita titik beratkan pada semua hal yang berkaitan dengan konsep energi, usaha, serta hubungan antara usaha dan perubahan energi. Dan nanti di pertemuan berikutnya, ke-10,
kita juga akan membahas tentang hukum kekekalan energi ya. Hari ini tidak sampai pada hukum kekekalan energi. Dan nanti keterampilan yang Ibu minta untuk kamu lakukan yaitu mengajukan gagasan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan energi dan juga usaha ya, serta gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tentu saja dengan menerapkan konsep dan juga metode ilmiah. Ya, selanjutnya untuk indikator pembelajaran kita nanti adalah, nah ini ada 5 ya, yang harus kamu kuasai. Yang pertama memahami pengertian usaha, oke? Iya? Bu, tempat Iya, saya iya. nggak nampak, Bu. Hitam, Bu. Oh ya, Layarnya hitam. Tempat saya cuma ada fisika, Bu, tulisannya. Oh gitu. Bentar Ibu cek Saya lagi. lagi. Bisa di tempat saya dia kayak nge-glitch. Oh masih nge-lag ya? Bentar ya, ulangi lagi. Saya search ulang. Tempat saya smart, Bu. Bisa, nampak? Bentar ya, Ibu share ulang lagi. Aku doe. Cicak keluar dari. Sudah nampak? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih, Tempat Bu. saya udah. Masih? Masih hitam, Bu. Aduh, bentar ya, saya coba ganti dengan itu. Saya Tempat tethering. saya juga. Iya, Ibu tethering dulu, bentar. Mungkin wifi-nya agak lelet. Punya saya keluar sendiri. Keluar sendiri? Keluar sendiri, Bu, tadi, Bu. Oh, keluar. Ya memang kalau udah masalah sinyal susah sih. Bentar ya, Ibu hubung ke tethering HP ya. Tinggal digeser, Pak. Ada gambarnya. Share ke kanan. Gila udah bala ngomongnya.
Bu, saya tak keluar tadi, Bu. Ada ibu kah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, maaf. Ini malah tempat Ibu yang sinyalnya juga agak aneh nih. Tiba-tiba hilang ya. Oke, kita coba ulang lagi. Saya coba share screen kembali. Semoga kali ini berhasil. Oke. Sudah nampak di layar? Screen Nampak, Ibu? Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, oke. Nanti dikasih tahu ya kalau seandainya hilang lagi. Baik, indikator kita ada 5 di sini. Yang pertama adalah tentang kemampuan memahami pengertian usaha dalam fisika, ya. Kemudian berikutnya yaitu kemampuan untuk menerapkan atau mengaplikasikan konsep usaha dalam menyelesaikan permasalahan fisika sederhana. Nah, yang ketiga itu adalah mampu mendeskripsikan hubungan usaha dengan energi kinetik. Yang keempat, ini yang terakhir kita pelajari hari ini, yaitu mendeskripsikan hubungan usaha dengan energi potensial. Ya. Dan untuk yang kelima ini, menerapkan konsep hukum kekalahan energi akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Baik, Ibu mulai dengan usaha. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada seorang nenek sedang membawa keranjang di pikulannya. Menurut kalian, si nenek ini melakukan suatu usaha atau tidak? Iya, Bu. Lakukan Iya, Bu. usaha. Bukan usaha. Bu. Oke, Usaha, melakukan Bu. usaha. Usaha apa yang dilakukan si nenek? Angkat barang. Angkat barang. Mengangkat beban. bebannya si keranjang itu ya. Oke, Iya, Bu. Iya, Bu. baik, kita lihat nanti apakah benar si nenek ini melakukan usaha, ya. Tentu saja kita mau menelaahnya secara fisika, ya. Nah, sebenarnya apa sih itu usaha? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa itu usaha? Kalau Gaya, Bu. Boleh nggak, Bu? perubahan Gaya dari pada- energi. Oke, satu-satu sebutkan namanya. Gregorius, Bu. Oke, Greg dulu. Boleh, Greg? Apa usaha? Usaha itu suatu gaya yang dikenakan pada benda yang membuat benda tersebut berpindah pada suatu jarak yang tertentu. Oke, ada lagi pendapat lain selain yang Saya, punya Bu. Greg? Ariana, Ya, Bu. Ariana. Ya, Bu, Muhammad Rafi, Bu. Ariana. Oke, Ariana, silakan. Kalau menurut saya, usaha itu adalah perpindahan energi dari satu benda ke benda lainnya melalui sebuah gaya pada jarak tertentu. Oke, perpindahan energi. Ada lagi? Arinda, Yang Bu. Arinda, silakan. Menurut saya, usaha itu energi yang diberikan gaya agar sebuah benda dapat bergerak. Oke, jadi harus ada gaya dan gerak ya. Baik, Ya, ada Bu. lagi? Yang lainnya silakan. Sebutkan nama. Gabriel Audi, Bu. Oke, Gabriel Audi, silakan. Kalau menurut saya, Bu, ilmu fisika dalam usaha itu merupakan besar energi atau gaya yang diberikan
untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek, Bu. Oke, berarti ada energi untuk memindahkan benda. Baik, semua yang kalian kemukakan itu betul ya. Itu adalah konsep usaha di dalam fisika. Jadi dalam fisika itu usaha adalah perpindahan energi dari satu benda ke benda lain melalui suatu gaya yang diberikan kepada suatu objek sehingga ada jarak perpindahannya ya. Nah, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang kita mengatakan saya sudah berusaha belajar, saya sudah berusaha mengangkat benda, saya sudah berusaha apalagi berlari, saya sudah berusaha mengejar ya. Tapi apakah selalu usaha itu berhasil atau tidak? Kalau di dalam fisika suatu usaha itu punya nilai kalau usaha itu menghasilkan perpindahan ya. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya usahanya nggak berhasil pun kita sudah mengatakan dia berusaha. Contohnya, kalau kamu udah berusaha belajar, ternyata nilainya masih tidak bagus gitu kan. Tapi kamu sudah dikatakan berusaha. Kamu sudah berusaha untuk apa? Memindahkan meja misalnya ya, seperti ini, mendorong meja. Tapi meja ini tidak berhasil kamu pindahkan. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita katakan ini sudah berusaha. Tapi kalau di dalam fisika, walaupun kita memindahkan meja, tidak melakukan perpindahan, tidak menghasilkan perpindahan, maka usahanya itu tidak bernilai. Ya, ada sih usaha, tapi tidak bernilai. Kemudian menarik meja, ya mendorong meja sama aja. Jadi ada suatu gaya yang kita berikan kepada suatu benda dan harus mengakibatkan terjadinya perubahan. Ini harus diingat-ingat ya dalam konsep fisika. Usaha selalu berhubungan dengan gaya dan juga perpindahan. Nah, coba kalian lihat. Di dalam 3 gambar ini, mana gambar yang melakukan usaha? Silakan jawab. Boleh kasih tahu namanya dulu. Nomor 2. Nama? Nomor 2, Bu. Island, Bu. Gambar nomor 2. Island. Oke, Island. Nomor berapa yang ada usahanya? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Apa alasannya, Len? Karena dia sudah mengangkat apa yang dalam karung tuh ngangkat padi kayaknya, Bu. Jadi dia melakukan usaha berupa mengangkat. Oke, itu menurut Island ya. Ada yang mempunyai pendapat lain? Mana gambar dari ketiga ini yang ada usahanya? Satu dulu. Satu, oke. Ini siapa? Dari Signifikansi. Halo, ini dan siapa? Dari Signifikansi. Halo, siapa? Dari Signifikansi, Bu. Oh ya, oke. Jawabannya nomor berapa? Yang nomor 1, Bu. Nomor 1. Kenapa nomor 1 ada usahanya? Dia sudah berusaha mendorong tembok tetapi tidak memberikan gaya. Itu seperti nomor 2, Bu. Nggak jadi nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ayo, sebelum MIPA. Mana Saya, dari Bu. 3 gambar ini? Ya, oke, silakan. Yang menghasilkan usaha. Silakan, siapa dengan siapa? Dimas Sunyari, Bu. Firza, Bu. Dimas. Oke, Dimas. Dimas, Nomor 3, Bu. nomor 3. Kenapa Dimas? Karena berpindah, Bu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, ya, Dimas. Yuk, satu lagi ada yang mau ngasih pendapat, silakan. Bu, Iya, silakan. Siapa? ini Gabriel, Bu. Menurut saya nomor 1, Bu. Nomor 1. Kenapa Gabriel nomor 1? Karena itu, Bu, kan dalam gaya itu dia kayak besarnya mempunyai arah sehingga mengalami pergerakan, Bu. Seperti contoh 1 itu dia mencoba melakukan pergerakan, Bu, dengan mendorong kayak mendorong tembok gitu, Bu. Oke, ya. Baik, Ibu jelaskan ya dari ketiga gambar ini sesuai konsep usaha tadi di dalam fisika. Usaha itu harus ada gaya yang bekerja pada benda dan mengakibatkan perubahan posisi. Ini supaya ada usahanya. Nah, di nomor 1 di sini orang ini memberi gaya kepada dinding ya. Jadi ada gaya dorong yang diberikan kepada dinding.
tapi tidak ada perubahan posisi dinding. Ya, dindingnya tidak bergerak kan? Bisa enggak kita mendorong dinding? Nggak bisa, Bu. Tidak. Nah, enggak bisa. Jadi usahanya di Tidak. sini itu tidak berhasil atau tidak mempunyai hasil, yaitu sebesar 0. Nol. Jadi nomor 1 ini tidak termasuk usaha dalam fisika ya, tidak menghasilkan usaha di dalam fisika. Terus nomor 2 kita lihat, sebentar, nomor 3 dulu, mungkin ini lebih mudah. Nomor 3 ini ada orang naik motor, kan ini kakinya diangkat ke atas, jadi motor ini artinya sudah dalam keadaan bergerak ya, gerakannya ke sebelah kanan. Dan kalau sudah bergerak berarti ada perpindahan. Jadi di sini ada usahanya ya. Terus nomor 3 ini agak pelan-pelan telaahnya. Karena usahanya ada 2. Yang pertama, orang ini berjalan. Kalau dia kita telaah dari gerakan jalannya si orang ini, artinya orang ini kan kalau berjalan berpindah tempat gitu ya. Nah, kalau dia berpindah tempat ini ada usahanya. Tapi kalau usaha dia untuk ngangkat beban, ini kan bebannya tidak berpindah tempat, tetap di pundaknya si bapak ini. Ya. Nah, karung yang ada di atas pundak bapak ini, mau berapapun beratnya karung ini, mau berapapun usaha bapak ini mengangkat karung, memikul karungnya selama perjalanan ini, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh si bapak untuk mengangkat karung. Ya, memikul karung. Kalau dia mengangkatnya dari tanah ke pundaknya itu ada. Tapi saat dia sudah berjalan sambil memikul karung, maka usaha dia menahan karungnya itu kita katakan tidak bernilai atau usahanya sama dengan 0. Ya, agak kejam sih sebenarnya ya. Tapi ya memang seperti itu. Usaha kalau tidak mengakibatkan perpindahan posisi benda, maka kita katakan tidak ada hasil usahanya di dalam fisika. Ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi dari 3 gambar ini kalian bisa lihat perbedaannya. Ingat-ingat ada usaha itu kalau ada gaya yang diberikan kepada benda dan juga mengakibatkan perubahan posisi. Itu intinya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ke berikutnya. Caranya kita bisa gunakan persamaan F dikali dengan S. Ini adalah persamaan umum untuk mendapatkan nilai W, yaitu usaha ya. Di mana usaha dengan satuan Joule, kemudian F-nya dengan satuan gaya itu adalah Newton ya. S itu adalah jarak pergeseran dengan satuan meter. Semua ini adalah satuan dalam sistem internasional. Jika nanti satuannya masih belum dalam sistem internasional, harus kita sesuaikan supaya satuannya ini semuanya bisa SI atau sistem internasional. Oke, ini ada gambar sebuah balok di atas lantai ya. Jadi balok ini kita tarik atau kita dorong ke arah kanan, kemudian ada perpindahan. Jadi kalau untuk soal sederhana seperti ini, untuk mencari usahanya, kita cukup pakai W sama dengan F kali X. Karena ini arah perpindahan dengan arah gaya sudah satu garis, jadi sudah satu arah. Nah, lain halnya dengan yang contoh berikut ini. Nah, kalau kalian lihat, ini ada kotak di atas lantai, ditarik dengan gaya yang membentuk sudut theta. Perpindahan yang terjadi pada kotak itu dalam sumbu horizontal atau sumbu X. Bagaimana cara kita menghitung besarnya usaha pada sebuah kotak ini? Nah, untuk menghitung besarnya usaha ini, kita harus melihat posisi sudutnya ini terhadap sumbu horizontal. Ya. Nah, untuk dapat menghitung usaha, kita boleh gunakan W sama dengan F cos. Jadi, gaya yang saya harus dapatkan itu bukan menggunakan gaya yang ini, gaya F-nya ya, tapi gaya yang F cos theta. Dari mana dapat F cos theta? F cos theta ini kita peroleh dari hasil proyeksi F ke sumbu X atau ke bidang horizontal. Cara memproyeksikannya sudah kita pelajari di semester 1 dulu ya, waktu kita belajar vektor. Nah, nanti untuk mendapatkan besarnya gaya F sin itu bisa kita gambar lagi di sini. Ini sebenarnya ada gaya satu lagi, tidak saya gambarkan karena tidak kita pakai ya.
Nah, ini juga hasil proyeksi sebenarnya dari F, tapi ini tidak kita gunakan. Ini yang F sin theta ya. Nah, ini kalau masih ingat pelajaran vektor dulu, nanti akan dipakai, tapi tidak sekarang. Ya. Nah, ini untuk menghitung usahanya, kembali untuk hitung usahanya itu cukup pakai W sama dengan F cos theta dikalikan dengan S. S ini adalah jarak perpindahan si kotak tadi. Oke, kita lihat untuk contoh soal. Ini ada contoh soal nomor 1, ada usaha yang dilakukan pada kotak ya, di atas lantai yang sudah ditarik pada lantai licin dengan besar gaya 20 Newton dan perpindahannya sejauh 80 cm. Nah, cara menghitung usahanya adalah dengan menggunakan W sama dengan F dikali S. Jadi nilainya adalah 16 Joule ya. Kita masukkan semua nilai yang diketahui. Ini saya rasa sih contohnya mudah ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua di sini ada seorang menarik vacuum cleaner. Gaya yang diberikan kepada vacuum cleaner ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, untuk gaya yang diberikan ini menghasilkan perpindahan dari si vacuum cleaner. Jadi kita diminta untuk mencari besar usaha yang dilakukan si orang ini. Ya. Nah, kita lihat caranya. Untuk menjawab soal tadi, diketahuinya ada F50 Newton, kemudian alfa, sudut yang dibentuk terhadap horizontal itu 30 derajat. Perpindahan yang terjadi ini boleh dilambangkan dengan delta X atau boleh S ya, boleh delta S juga boleh. Nah, ini nilainya adalah 8 meter. Untuk mendapatkan usahanya, gunakan persamaan F kali cos alfa dikali dengan delta X. Kita dapatkan sebesar 200 akar 3 Joule ya. Ini kalau mau dihitung akar 3-nya dan dikali 200 ya sebesar inilah. Oke, dua contoh soal ini cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Untuk latihan ya, coba kalian hitung bagaimana jawaban dari atau besarnya usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu ini saat menarik koper dengan gaya sebesar 22 Newton, sudut yang dibentuk yaitu 60 derajat ya, jadi ini tetanya 60 derajat, dan koper ini bergerak sejauh 3 meter. Ya, silakan. Ibu beri waktu 5 menit, silakan ditampilkan jawabannya nanti.
Dapat, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dapat? Silakan ditampilkan. Boleh ditampilkan. Sudah, Bu. Udah, Bu. Adelia, Bu. Oke. Di tempat kamu bisa raise hand nggak? Bisa kan? Gimana? Raise hand. Angkat tangan. Ya, bisa. Nampak di layar itu ada cara angkat tangan, di situ ada gambar tangan. Nah, yang sudah dapat jawabannya silakan angkat tangan. Silakan Sudah, Bu. klik tanda angkat tangannya itu, ya, raise hand. Oke, saya tunggu dulu biar bisa bersamaan. Jadi nilainya biar masuknya adil. Ada berapa orang nih? 4 orang. Silakan kalau ada yang masih mau raise hand, silakan. Ya, 7 orang. Masih ada lagi yang mau nambah? Karena Ibu beri waktu tadi 5 menit. Masih ada 2 menit. Silakan. Ada 10. Padahal aku saya pertama tadi. Itu dari pun sampai 10 detik. Tapi mudahnya. Ini kan cuma itu. F dikali S dikali cos Ini apa theta, pelajaran apa nih? fisikanya. Fisika ini yang usaha dan energi. Usaha dan energi bang sudah. Udah, bodoh. Ya silau nanti. Oke, cukup ya. 16 orang. Sudah tidak ada yang mau nambah? Nah, perlihatkan jawabanmu di layar. Ganti gambar dirinya dengan gambar jawabannya. Tidak bisa. Ibu, tapi saya di laptop, Bu. Jadi nggak bisa. Oh, di laptop. Oh, ngitungnya pakai apa tadi? Iya, Bu. Saya juga di laptop, Saya Bu. meetingnya di laptop, Bu. Jadi nggak bisa, Bu. Oke. Yang nggak bisa nanti kirim jawabannya ke Ibu di WA. Baik, Ya, Bu. Japri. Oke, Bu. Bentar, saya lihat dulu yang sudah ada di sini. Jawabannya punya Siva. Bu, bentar ya, Bu. Jaringan saya agak ngeles, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Siva betul. Kemudian ini Adelia. Boleh diangkat sedikit, Del? Sorry, dijauhkan sedikit. Terlalu dekat, jauhin sedikit. Dijauhin sedikit. Oke, ya sudah. Ini punya Delhitra. Iya, sudah juga. Ini Rani. Oke, Rani sudah. Ayu Ningtyas. Oke, sudah. Anissa. Kok buram? Tirsa. Gabriela. Oke, Tirsa. Oke, Irfan. Sebentar, Tirsa ulang lagi, Tirsa. Yang sudah Ibu periksa, tuh tolong di close dulu videonya ya, nanti baru hidup ulang, biar tidak mengganggu yang lain. Restiva, nggak ada. Cynthia, kurang dekat. Oke, Cynthia, kurang dekat. Coba dekatkan sedikit. Mana gambarnya buram? Oh ya, oke, sudah. Cynthia, oke. Angelic, oke. Tirsa, jauhkan sedikit Tirsa, terlalu dekat. Gregorius, oke, siap, sudah oke. Boleh matikan dulu. Tirsa, tolong jauhkan sedikit Tirsa. Rika, sudah oke? Tirsa, oke, sudah ya. Ardiktia, tidak jadi. Irfan, mana punya Irfan nih? Ya, Bu, saya pakai laptop, Bu. Oh, pakai laptop. Oke. Brigitta, mana punya Brigitta? Bu. Oke. Jacques, oke, sudah. Rani.
Oke, Anggita. Masih ada yang mau masuk? Anggita. Oh ya, Rani oke. Amanda. Bu, saya ubah pakai HP bentar ya, Bu. Oke. Yohan? Yohan, mana Yohan? Agak jauhan sedikit, Yohan. Masih terlalu dekat, agak jauhan sedikit. Angkat ke atas sedikit. Oke, sudah. Oke. Saya Yohan. pakai HP ya, Bu. Iya, Kak Bapak. Ya, Ibu tunggu. Irfan tadi sudahkah? Ibu periksa ya, Irfan udah ya? Belum, Bu. Bu, Tadi saya saya udah ubah pakai HP, Bu. pakai HP dulu, Bu. Oh iya, oke. Baik, sudah ada lagi ya yang belum ya? Ayuning tadi udah Ibu periksa. Ya, udah semua? Saya Ya. belum, Bu. Saya, Ada Bu. belum Kak? Siapa? Arinda, Bu. Saya udah kirim lewat WA. Oh gitu. Ya, nanti yang kirim lewat WA akan Ibu cek ya. Bu, Bentar. saya udah di lewat WA ya, Bu. Oke, ya. Enggak maksud Ibu yang sudah di layar ini dari semua kan? Dari Ibu. Kata Ibu sih sudah masuk Oke, semua Bu. nih. Oke. Iya, yang WA nanti Ibu cek. Baik, silakan tampilkan videonya lagi untuk yang lain. Kita lanjut lagi. Ya, rata-rata betul ya tadi ya jawabannya memang 33 Joule. Jadi ini sederhana sekali. Kita hanya memasukkan nilai dari gaya, kemudian sudutnya. Sudut kontaknya tadi itu adalah 60 derajat, kemudian kita kalikan dengan perpindahannya ya. Jadi kita gunakan persamaan W sama dengan F dikali dengan kosinus theta dikali dengan S ya. Mau pakai delta X juga boleh. Kemudian ini 22 dikali dengan cos 60 ya, setengah. Betul? Seperdua dikali dengan 3. Ya, Bu. Iya. Jadi 22 dikali setengah itu adalah 11 kali 3. Jadi jawabannya 33 Joule. Baik. Nah, ini udah oke semua lah. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Kita akan masuk ke materi untuk energi. Nanti untuk latihan soal akan Ibu berikan dan harus kamu selesaikan nanti setelah energi ya. Oke, ini ada 2 video akan Ibu tampilkan di layar kalian. Silakan ikut bernyanyi. Kalau hafal boleh keras-keras, kalau tidak hafal pelan-pelan diikuti. Ya. Oke, Ibu coba putar dulu videonya. Suara masuk nggak? Bentar ya. Saya ulang share screen karena takutnya suara nggak masuk. Alah, udah masalah-salah. Udah masalah-salah pasti.
Ya, jadi itu adalah lagu hemat energi ya. Ibu putarkan supaya kamu juga bisa ikut menggalakkan hemat energi, karena ada beberapa energi yang kita gunakan sehari-hari itu bisa kita perbaharui ya, tapi ada juga tidak bisa diperbaharui. Contohnya kayak fosil itu kan untuk memperbaharuinya perlu waktu yang panjang ya, batu bara itu juga perlu waktu yang panjang. Jadi sumber energi listrik yang menggunakan diesel itu memang agak susah untuk pembaharuannya. Nah, maka sekarang itu banyak penggalakan untuk sumber energi yang terbaharukan. Nah, untuk video berikutnya nanti kamu bisa lihat ada sumber energi apa saja yang sering kita gunakan. Silakan dicermati video berikut ini. Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi, mulai dari makan, memasak, Sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi, mulai dari makan, memasak, mencuci pakaian, mengerjakan tugas, menonton TV, pergi berlibur, bahkan update status juga membutuhkan energi loh. Semua itu membutuhkan energi. Lantas, dari mana energi itu berasal? Yuk simak video kali ini. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Halo sahabat Rumah Belajar, kembali bersama Mr. Klik, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Sudah siap ya untuk menyimak video kali ini? Sahabat akan belajar tentang sumber energi. Sahabat, pasti sudah tahu ya bahwa sumber energi menurut kemampuan untuk diperbaharui atau tidak dibagi menjadi dua. Apa itu sahabat? Ya, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Baik, dalam video ini sahabat akan belajar untuk mengidentifikasikan jenis-jenis sumber energi yang tergolong dalam sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kemudian, sahabat akan mempelajari manfaat dan cara kerja sumber energi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam, yang tidak akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan sering juga disebut dengan sumber energi alternatif. Contoh dari sumber energi terbarukan antara lain energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Menurut sahabat, manakah dari contoh energi berikut yang merupakan energi terbesar di jagat raya? Ya, energi matahari. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah ke bentuk lainnya. Secara langsung, energi matahari dapat digunakan untuk fotosintesis, untuk menjaga suhu bumi, bisa juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, dan juga aktivitas lainnya. Nah, sekarang, bagaimana untuk mengubah energi matahari untuk menjadi energi dalam bentuk lain? Yes, betul banget, menggunakan panel surya. Dengan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Ini dinamakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lanjut. Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai, danau, ataupun bendungan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan energi potensial dan energi kinetik pada sungai yang berarus deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air dinamakan PLTA. Sumber energi lain adalah energi angin. Energi yang terdapat pada angin akan menggerakkan kincir angin. Energi kinetik angin
dapat diubah oleh generator menjadi energi listrik. Tenaga angin sering juga disebut dengan tenaga bayu, sehingga pembangkit listrik ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, untuk sumber energi selanjutnya adalah bioenergi. Energi ini berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Bioenergi dibagi menjadi dua, yaitu biomassa dan juga biogas. Biomassa berbentuk padat, sedangkan biogas berbentuk gas. Bioenergi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, contohnya adalah biofuel atau biodiesel. Nah, itu tadi energi terbarukan. Apa saja sahabat? Energi matahari, energi air, energi angin, dan juga bioenergi. Bagaimana dengan energi tak terbarukan? Tahu nggak sahabat? Energi tak terbarukan merupakan energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh, energi terbarukan adalah energi fosil, meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi fosil terbentuk dari endapan makhluk hidup seperti sisa tumbuhan, hewan, ataupun jasad remik yang tertimbun selama jutaan tahun. Melalui proses penambangan, energi ini dapat dimanfaatkan untuk sumber energi lainnya. Batu bara misalnya dimanfaatkan untuk PLTU. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar kendaraan, sedangkan gas alam digunakan untuk gas LPG. Nah, sudah paham ya tentang sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sahabat pasti mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja ataupun dari remaja ke dewasa. Apapun masa transisi yang pernah kamu lewati, pasti kamu ingin jadi yang pribadi yang lebih baik. Nah, sama seperti manusia, bumi juga butuh transisi untuk bisa menjadi tempat yang lebih baik. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah perilaku hemat energi atau memanfaatkan energi terbarukan sehingga bumi ini akan tetap terjaga untuk masa depan. Demikian video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, itu tadi adalah tampilan dari video untuk sumber energi ya. Memang Ibu ambil dari Rumah Belajar Kemendikbud, jadi itu adalah situs resmi. Dan ini untuk pengetahuan tambahan yang mengenai energi ya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, kita khusus membicarakan tentang energi kinetik dan potensial. Jadi kalau tadi kamu melihat banyak sumber energi, dan semua sumber energi itu nanti akan kita ubah ya. Menjadi energi panas, energi angin, akan juga berubah menjadi energi bunyi, listrik, potensial, kinetik, dan mekanik. Ini masih banyak lagi sebenarnya energi lain yang mungkin kamu temui sehari-hari. Karena memang di kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa menciptakan energi. Jadi energi itu hanya bisa kita ubah bentuk ya. Ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi memang tidak pernah bisa kita ciptakan. Apalagi kalau kita musnahkan gitu. Jadi energi itu nanti akan berubah bentuk. Mungkin energi yang sering kamu gunakan sehari-hari itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas untuk memasak nasi mungkin ya, itu pakai rice cooker kan biasanya. Kemudian juga ada energi listrik yang kita ubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah saat kita menggunakan HP, membunyikan lagu-lagu gitu ya. Nah, itu kan mengubah energi. Nah, sebenarnya energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi ini masih ada hubungannya dengan usaha. Maka apa saja hubungannya nanti akan kita lihat hubungan energi kinetik ya dengan usaha, kemudian energi potensial dengan usaha juga. Tapi sebelum kita lihat hubungannya, kita lihat dulu konsep dari energi kinetik dan juga energi potensial.
Nah, untuk energi kinetik sendiri adalah suatu energi yang bisa timbul jika suatu benda itu melakukan gerak. Jadi boleh dikatakan di sini benda sudah bergerak dan memiliki kecepatan. Oleh karena itu, besarnya energi kinetik sangat tergantung pada massa dan juga kecepatan benda. Secara matematis, energi kinetik dapat kita rumuskan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK itu adalah energi kinetik, M ini adalah massa, dan V adalah kecepatan benda. Ya. Berikutnya untuk energi potensial. Untuk energi potensial, kita mendapatkan nilai energi potensial jika benda itu memiliki perbedaan posisi dari titik acuan, atau boleh dikatakan benda itu punya ketinggian. Nah, di sini energi potensial sangat tergantung pada besarnya massa benda, ketinggian, dan juga percepatan gravitasi bumi kalau bendanya ada di bumi, ya. Nah, secara matematis untuk energi potensial bisa kita rumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu adalah energi potensial, M ini adalah massa, kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H itu sendiri adalah ketinggian benda. Nah, untuk contoh soal. Nah, ini ada dua gambar. Oke, di gambar 2 ini kita katakan bahwa yang pertama ini punya energi potensial, sementara untuk gambar kedua ini punya energi kinetik. Ada yang mau mencoba menjelaskan kenapa gambar pertama kita katakan punya energi potensial dan gambar kedua punya energi kinetik? Silakan raise hand. Sepuluh IPA. Suara Ibu masuk enggak? Oh ya, oke, masuk berarti ya. Adon, silakan Don. Jadi Bu, kalau menurut saya, kenapa gambar pertama disebut energi potensial? Karena pertama dia memiliki ketinggian. Sedangkan untuk yang kedua itu disebut energi kinetik karena dia merupakan itu. Maaf Bu, Audi nge-spam saya. Oh iya. Terus? Untuk yang kedua, dia kenapa disebut sebagai energi kinetik? Karena dia yang awalnya diam, didorong itu menjadi bergerak dan diberikan gaya sehingga dia bergerak. Oke, betul ya. Jadi untuk gambar pertama itu memang kalau kalian lihat ini bolanya ada di puncak bukit. Jadi dia punya ketinggian atau acuan posisi dari titik acuan kita. Mungkin titik acuannya kalau kita ambil dari sini, nah itu ada ketinggiannya. Sehingga ini boleh dikatakan bendanya punya energi potensial. Dan benda ini masih diam, jadi dia tidak punya energi kinetik ya. Nah, di gambar kedua, benda ini sudah digerakkan, jadi sudah didorong, jadi bendanya bergerak. Jadi saat dia bergerak seperti ini, dia punya energi kinetik ya. Apakah dia punya energi potensial? Punya, tapi kita harus mengukur terhadap suatu titik acuan, jadi punya ketinggian. Tapi yang pasti benda ini punya energi kinetik. Ya, jadi alasan benda ini punya energi potensial karena punya ketinggian, lalu yang ini punya gerakan atau bergerak sehingga dia punya energi kinetik. Ya, udah betul ya, correct, bagus. Baik, kita lihat lagi berikutnya untuk hubungan energi dan usaha. Untuk yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Nah, hubungan usaha dan energi kinetik itu bisa kita nyatakan dengan persamaan W sama dengan delta EK. Di mana delta EK kalau kita pecah, ini adalah EK akhir dikurangi dengan EK awal. Nah, kalau mau digabungkan V-nya boleh ya. Nah, seperti ini. Ini M-nya karena sama-sama ada M, jadi boleh saya gabung. Jadi setengah M dikali V kuadrat dikurangi V kuadrat. Jadi V akhir dikurangi dengan V awal. Nah, kalau kalian ditanyakan apakah usaha dengan energi itu sama? Kalau dilihat dari rumus ini.
Sama enggak? Apakah kita boleh menyatakan usaha itu sebagai energi? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Apakah usaha boleh kita sebut juga sebagai energi? Ada? Nggak ada yang mau raise hand? Oke. Jadi sebenarnya usaha itu tidak boleh kita katakan sebagai energi, ya. Jadi usaha itu tidak sama dengan energi, tapi usaha sama dengan perubahan energi. Jadi kalau kalian lihat tadi di dalam persamaan itu kan W sama dengan delta EK, ya. Kemudian yang untuk energi potensial itu juga kurang lebih sih seperti persamaan pada energi kinetik. Jadi W-nya sama dengan delta EP. Nah, ini ada kuncinya di delta. Jadi delta itu adalah perubahan. Oleh karena itu, kita boleh menyebut usaha itu sama dengan perubahan energi. Tapi usaha tidak sama dengan energi. Bedakan ya, perubahan energi dan juga energi. Ya. Oke, kita lihat contoh soal. Untuk contoh soal pertama, ini ada seekor burung terbang dengan kelajuan 25 meter per sekon. Massa burungnya 200 gram. Hitung energi kinetik si burung. Ya. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya. Ini soal sederhana. Jadi EK sama dengan setengah MV. Kita mau hitung EK, jadi rumus yang kita gunakan yang ini. Dan sudah memiliki nilai M serta V. Jadi hasilnya bisa langsung dapat 62,5 Joule. Contoh yang kedua, ini adalah mengenai energi potensial. Jadi ada sebuah bola bermassa 0,5 kilo dilempar vertikal ke atas. Jadi ketinggiannya sampai di 20 meter. Diminta untuk menghitung energi potensial bola. Ya. Nah, cara menghitungnya menggunakan persamaan dari EP sama dengan MGH. Seperti contoh soal sebelumnya, jadi nilainya itu sudah diketahui semua. Jadi ada M, G dengan H, tinggal kita kalikan, dapatlah EP-nya 100 Joule. Oke, soal ini masih mudah ya. Nah, sekarang kita pindah ke hubungan usaha dan energi. Contoh yang pertama, ini adalah penerapan dari usaha dengan hubungannya ke energi kinetik. Di sini ada sebuah benda bermassa 4 kilo yang mula-mula diam, kemudian kita gerakkan dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat, dan benda ini bergerak selama 2 sekon. Diminta untuk menghitung besarnya usaha karena adanya perubahan energi kinetik. Nah, kita lihat cara pengerjaannya. Dalam soal diketahui M sama dengan 4 kilo, V0 tadi karena bendanya diam jadi 0. A percepatannya itu adalah 3 meter per sekon. Waktu yang digunakan adalah 2 sekon. Dan ditanyakan adalah usaha. Jadi lambangnya W. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan delta EK. Tapi di dalam delta EK kita memerlukan M dan juga V akhir serta V awal. V awal sudah ada, tapi untuk V akhir kita belum punya. Nah, jadi nilai V akhir ini harus kita hitung dulu. Oleh karena itu, untuk menghitung V akhir, saya gunakan persamaan dari GLDB. Ya. Ini adalah GLDB. Kenapa nggak pakai GLB? Karena gerakan benda ini bukan GLB. Ada percepatannya, jadi harus pakai GLBB. Nah, dari rumus GLBB kita peroleh V-nya itu adalah 6 meter per sekon. Sehingga W akan sama dengan 72 Joule setelah kita masukkan semua komponen yang diketahui. Lanjut ya. Kita ke soal yang keempat. Ini adalah soal hubungan antara usaha dengan energi potensial. Di soal nomor 4, ini ada bola besi massa 20 kilo jatuh dari ketinggian 4 meter. Kemudian masuk ke hamparan pasir sedalam 5 cm.
Nah, berapakah gaya tahan pasir terhadap bola? Cara penyelesaiannya, kita tulis dulu, diketahui tadi ada M, lalu ada H, ada S, ya, lalu ada F-nya ditanyakan. Untuk penyelesaiannya kita gunakan persamaan W sama dengan delta EP, di mana W-nya ini kita gunakan rumus usaha, yaitu F dikali S. S tadi diketahui ya, karena bolanya tadi masuk ke dalam pasir sejauh 5 cm. Kemudian delta EP kita uraikan jadi EP akhir dikurangi EP awal. Jadi dapat HF-nya adalah 16.000 Newton. Baik, empat ya. 4 soal ini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau perlu penjelasan tambahan? Silakan. Jelas untuk 4 soal ini? Jelas, Bu. Jelas ya? Nggak perlu pengulangan ya? Baik, kalau nggak perlu pengulangan, kita do exercise. Nah, ini adalah soal latihan yang harus dikerjakan. Ya, sebelum saya tampilkan soal latihannya, akan kita ringkas sedikit materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah usaha. Ya, usaha itu tadi kita harus lihat apakah ada perpindahan atau gaya yang bekerja pada suatu benda. Kalau ada, maka usaha itu ada. Jadi, untuk mengerjakan usaha, kita harus benar-benar melihat besarnya gaya dan juga besarnya perpindahan. Kemudian, untuk energi, ada 2 kategori. Ada energi kinetik dan energi apa? Satunya lagi? Potensial. Iya. Jadi ada energi kinetik dan energi potensial. Apa persamaan energi kinetik yang bisa kita gunakan? Apa persamaan energi kinetiknya tadi? Persamaannya 1/2 M. V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Eka sama dengan? Oh, Eka sama dengan 1/2 kuadrat. MV. Ya, Eka 1/2 MV kuadrat. V kuadrat. Oke. Bagaimana dengan energi potensial? Apa persamaannya? EP M sama di- dengan M kali H. Oke. EP sama dengan M dikali G dikali H. Bagaimana dengan hubungan antara energi kinetik dengan usaha, hubungan usaha dengan energi kinetik. sama dengan delta. W sama sama dengan dengan delta EK. Iya, Kuadrat. benar. W sama dengan delta EK. Kalau diuraikan jadi setengah M V akhir kuadrat dikurangi V awal kuadrat. Ya. Lalu hubungan antara usaha dengan energi potensial bagaimana? W sama dengan delta EP. Iya, Satu. delta EP ya. Jadi W sama dengan delta EP. Boleh diuraikan jadi M kali G H akhir dikurangi dengan H awal. Baik, itu 4 rumus nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal latihan ya. Ibu tampilkan soal latihannya dan soal latihan ini harus kamu kerjakan sebelum batas waktu jam 5. Kalau mau di screenshot silakan, kalau tidak di screenshot nanti rekamannya akan ibu ibu berikan di classroom. Nanti silakan setorkan tugasnya di bagian penugasan ke-9. Nomor 1 ada 2 gaya yang bekerja pada suatu benda ya. Jadi ada gaya 1 dan gaya kedua. Nilainya berbeda dan juga arahnya berbeda. Yang gaya kedua ini hati-hati ada sudut yang dibentuk. Ditanyakan adalah besarnya usaha. Baik, soal nomor 2. Yang nomor 2 ini ada benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Ya, kecepatan awalnya diketahui dan diminta menghitung besar energi kinetik pada ketinggian 20 meter. Lalu untuk yang ketiga, ada batu yang beratnya diketahui, masanya diketahui, dijatuhkan dari ketinggian
di atas gedung, dari suatu gedung, dan berapakah energi potensialnya pada ketinggian tertentu. Yang keempat, di sini ada suatu benda bermassa yang mula-mula diam, kemudian bergerak, dan ditanyakan kembali adalah usahanya. Ya, ini ada 4 soal, nanti silakan dikerjakan, kemudian kumpulkan pada penugasan 9 di Google Classroom. Ya, Bu, nomor bisa satu. ulangi nomor 1 nggak, Bu? Nomor 1? Yang nomor 1. Oke, Ibu ulang. Nah, ini. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, dari 4 soal ini ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya. Baik, jadi dari 4 soal ini cukup jelas ya, dan Ibu rasa juga masih soal-soal yang mudah. Jadi nanti tolong diselesaikan dengan cepat sebelum jam 5 sore. Ya, Ibu tunggu di penugasan 9. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini? Langsung jawaban nggak, Bu? Maksudnya pakai cara juga kan? Iya, pastinya harus pakai cara ya. Pastinya harus pakai cara. Jadi soalnya boleh tulis ulang, boleh tidak, tapi caranya harus wajib disertakan. Jangan jawaban akhir, ya. Baik, ada lagi yang lain? Nggak ada? Terima kasih. Baik. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, untuk minggu depan kita akan bahas mengenai hukum kekekalan energi dan juga energi mekanik. Jadi nanti boleh belajar lebih dulu. Pada saat Ibu jelaskan, kamu bisa bertanya bagian yang tidak jelas. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Tadi sudah Ibu tunjuk, Resdiva, silakan mimpin doa. Resdiva, masih di tempat tidak? Silakan Resdiva, kita berdoa dulu. Sudah hilang? Bu, maaf, ini agak error, Bu. Oh, agak error. Susah. Iya. Tapi masih bisa suaranya ya? Bisa, Bu. Oke, ya. Resdiva, silakan kita doa dulu, doa penutup. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Sama-sama.